wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai insya'i tolabi bagian amr dan nahi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa amr itu berarti perintah. Nah, bisa juga dalam definisi lain yaitu tolabal fi'li ala wajhul isti'la, yang artinya tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, jadi di sini amr itu adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih bawah, yang mana melakukannya itu adalah sebuah keharusan. Nah, sigot dalam makna fi'il amr yaitu ada 3. Yang pertama, amr dengan fi'il amr. Contohnya, akroma abaka wa amaka. Muliakanlah bapak dan ibumu. Nah, yang kedua yaitu amr dengan lam amr yang berdampingan dengan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga ada amr dengan isim fi'il. Dan yang keempat ada amr dengan masdar pengganti fi'il amr. Nah, berikutnya ada penyimpangan makna amr dari aslinya. Nah, penyebab adanya penyimpangan dari makna asal amr pada makna-makna lainnya salah satunya ada karena pengaruh situasi dan juga kondisi. Amr makna awalnya yaitu perintah dari atasan kepada bawahan berubah menjadi bukan lagi tuntutan. Dan ungkapan amr bisa berasal dari pihak yang bawah. Bahkan ada di antaranya harus dijauhi perbuatan yang disebut meski menggunakan sigot amr. Nah, yang pertama ada al-irsyad atau nasihat. Nah, contoh dari al-irsyad atau nasihat seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaytumun bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian yang kedua ada ad-du'a. Contoh dari amr yang bermakna ad-du'a seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila maknanya tidak menyimpang, maka akan terjadi ketidaksopanan terhadap Allah, seolah-olah kita ini memerintahnya untuk memberi. Kemudian yang ketiga ada al-iltimas atau ajakan atau tawaran atau permintaan. Nah, contoh al-amr yang bermakna iltimas yaitu seperti ya akhi khud qul ma fi haqibati. Wahai saudaraku, tolong ambilkan pulpen di tasku. Nah, iltimas mengandung sedikit perintah dengan bahasa yang halus, biasanya digunakan untuk seorang yang sebaya. Kemudian yang keempat ada at-tamni atau angan-angan. Contoh amr yang bermakna at-tamni atau angan-angan yaitu ungkapan wahai malam berlama-lamalah, wahai siang hilanglah, wahai subuh bertahanlah, janganlah kau muncul. Nah, terdapat 3 fi'il amr pada contoh itu. Namun, bukanlah tuntutan terjadinya peristiwa yang dikehendaki karena sampai kapanpun takkan pernah bisa tercapai perintah yang mengandung angan-angan. Kemudian yang kelima ada at-tahyir atau memilih. Nah, contoh amr yang bermakna at-tahyir seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Falyawman wa ma syaa falyakfar. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, 2 kata amar di atas merupakan sigot fi'il mudhari yang berdampingan dengan lam amar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kegunaan ilmu balaghah bahwa tak semua perintah Allah dalam Al-Quran itu harus dilaksanakan. Kemudian yang keenam ada at-taswih atau menyamakan. Nah, contoh dari amr yang merupakan at-taswih yaitu dalam Quran Surat At-Tur ayat 16. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Maka bersabarlah kalian atau tidak, sama saja bagi kalian. Kemudian yang ketujuh ada at-ta'jiz atau melemahkan. Nah, contoh dari al-amr yang mengandung al-ta'jiz seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithlih. Ya,
Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami atau Muhammad, maka buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran. Kemudian yang kedelapan ada at-tahdid atau ancaman. Contoh dari fiil amr seperti at-tahdid terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Fussilat ayat 40. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Kemudian yang kesembilan ada al-ikram atau memuliakan. Contoh dari al-amr yang bermakna memuliakan yaitu dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalimin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dari bencana lagi aman dari malapetaka. Kemudian yang ke-10 ada al-imtinan atau menganugerahkan. Contoh dari amr yang bermakna imtinan seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Faqulu mimma razaqkumullaha halalan thayyiban. Kemudian yang ke-11 ada al-ibahah atau kebolehan. Yang ke-12 ada ad-dawam atau selamanya. Contoh dari amr yang bermakna dawam seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang selanjutnya yaitu nahi. Di mana ada perintah, di situ ada pula larangan. Nahi secara bahasa itu larangan, namun secara istilah kita rujuk dari Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, yaitu Tolebal kafi anil fi'li ala wajhil isti'la, yaitu tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu dari pihak atas kepada pihak yang lebih bawah. Kalimat nahi sama dengan amar hukumnya, seperti arah kalimat dari pihak atas kepada pihak bawah dan adanya keharusan untuk menaati larangan. Ada sigot-sigot yang bermakna nahi. Berbeda dengan amar, bentuk kata yang bermakna nahi hanya satu, yaitu fi'il mudhari yang didahului la nahi. Dan fi'il mudharinya pun khusus pada mukhotob dan mukhotobah. Contoh, la taftahil bab, jangan kau buka pintu itu. Nah, kemudian ada penyimpangan makna nahi dari asalnya. Yang pertama ada al-irsyad atau nasihat. Contoh nahi yang bermakna al-irsyad seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Kemudian yang kedua ada doa atau doa. Contoh nahi yang bermakna doa seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 4. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian yang ketiga ada iltimas atau ajakan, tawaran atau permintaan. Nah, contoh nahi dalam bermakna iltimas yaitu ayyuhal akhu la tatawan. Wahai saudaraku, jangan kau memperlambat langkahmu. Kemudian yang keempat ada tamni atau angan-angan. Contoh nahi yang bermakna tamani seperti ya subahu la tatlug, ya laitul ya naumzul. Wahai malam berlama-lamalah, wahai siang hilanglah, wahai subuh bertahanlah, jangan kau muncul. Kemudian yang kelima ada tawabih atau menyalahkan atau mencela. Contoh nahi dari bermakna tawbih ini seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yaitu wala talbisul haq bil batili wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Kemudian yang keenam ada at-tayasu. Nah, atau kepuasan. Contoh dari nahi yang bermakna tayasu seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 66. La ta'tadiru qad kafaratum ba'da imanikum. Kemudian yang ketujuh ada at-tahdid atau ancaman. Contoh nahi yang bermakna tahdid seperti ila tamtathal amri yang kita ucapkan pada seseorang yang di bawah kita. Kemudian yang kedelapan ada at-tahqir atau penghinaan. Nah, contoh dari nahi yang bermakna at-tahqir dalam firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 88. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Kemudian yang kesembilan ada al-karihah atau tidak disukai. Nah, contoh nahi dari bermakna karohah seperti la taltafit wa anta fi shalah. Kemudian yang ke-10 ada ad-dawam atau terus-menerus. Contoh dari nahi yang bermakna ad-dawam ini seperti firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 42.
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'lamud dhalimun. Kemudian yang ke-11 ada bayanal aqibah atau menjelaskan akibat. Nah, contoh dari nahi yang bermakna bayanul akibat seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Nah, itu dia tentang amr dan nahi dalam insya'i tolabi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.